Hai Sobat Fisika, masih dengan latihan dan pembahasan soal tentang gelombang bunyi. Nah, kali ini ada suatu ledakan yang didengar jika dari jarak 4 meter akan bertaraf intensitas 80 desibel. Nah, berapa taraf intensitasnya jika ledakan tersebut didengar seseorang dari jarak 40 meter? Oke, kita coba menuliskan dulu yang diketahui ya. Jadi taraf intensitasnya ya, taraf intensitas pertama kali atau ini adalah TI1, TI1-nya ya, ini TI1-nya itu 80 desibel. Kemudian pada jarak yang pertama atau di sini R1-nya 4 meter. Nah, nanti akan dicari berapa sih taraf intensitasnya pada jarak 40. Maka ini kita anggap R2-nya yang 40 meter ya. Nah, dengan cara rumus taraf intensitas pada keadaan kedua, ya, ingat pada keadaan 2, maka ini TI2 sama dengan taraf intensitas pada keadaan yang pertama ditambah 10 log R1 dibagi dengan R2 ya, ini dalam kurung dikuadratkan. Oke. Nah, sudah kita tulis yang diketahui ya, di sebelah kiri kita bisa langsung masukkan di sini ini 80 desibel. 80 desibel. Kemudian ini 10 log. Oke. R1-nya pada jarak 4 meter ya, pada keadaan pertama. Ya, kondisi pertama 4 meter, kondisi kedua 40 meter. Ini kuadrat. Nah, ingat, tahu kan artinya dalam kurung? Nah, dalam kurung pasti diselesaikan terlebih dahulu. Jadi 4 per 40 dulu, nggak boleh 4 dikuadratkan atau 40 dikuadratkan. Oke, maka ini 80 ditambah 10 log 4 per 40 sama dengan berapa? 1/10 ya. 1/10 dikuadratkan. Oke. Nah, tinggal kita hitung seperti biasa ya. Jadi 80 ini 10 log ini 10. Nah, ini seper ya. Artinya kalau seper berpangkat minus ya. 10 pangkat minus 2 ya. Karena ini seper, kecuali kalau ini tidak ada sepernya atau tidak ada pecahannya. Maka ini disebut pecahan ya. Maka ini 10 pangkat minus 2. Nah, ingat, log 10 itu 1. Kalau log 0,1 atau 10 pangkat min 1 berapa teman-teman? Ya, min 1 ya. Nah, kalau di sini log 10 pangkat minus 2 berapa? Nah, dengan acuan seperti yang saya tuliskan di sebelah kiri, maka log 10 pangkat minus 2 ya berarti 10 dikalikan dengan minus 2. Maka temulah 80, ini plus dikali minus, minus 20. Ya kan? Maka hasil akhirnya adalah 60 desibel. Oke, masuk akal ya, semakin jauh jaraknya, maka suara ledakan itu kekuatannya juga semakin melemah. Nah, di sini 80 desibel. Oke, itu nomor 6. Nomor 7, ini soal tentang pipa organa ya. Pipa organa tertutup menghasilkan frekuensi nada atas kedua. Nah, nada atas kedua, maka ini F2.
Kita tuliskan F2-nya 300 Hz. Oke, 300 Hz. Kemudian apalagi yang diketahui? Jika cepat rambat bunyi di udara, V-nya ya, V-nya 340 Hz. 340 Hz. Oke, masih ada lagi nih ketahui? Oke, hanya dua ya, jadi F2 sama V. Nah, pipa organa tertutup di sini akan menghasilkan nada atas kedua ya. Panjangnya ya, di sini panjang pipa yang dicari ya, yang diminta. Nah, maka kita harus menuliskan dulu rumus F2-nya pada pipa organa tertutup dari F2 pada pipa organa tertutup. Itu rumusnya 5V per 4L ya, 4L. Nah, maka F2-nya kita masukkan ini ya. Kita lanjutkan di atas. 300 sama dengan 5 dikali 340 dibagi dengan 4L ya. Setelah dihitung dengan perkalian dan pembagian biasa, L-nya nilainya 1,42 meter ya. Jadi panjang pipa organa tertutup tersebut itu 1,42 meter. Oke. Berikutnya ya. Nomor berikutnya, gelombang bunyi terjadi pada tabung berisi udara yang tertutup pada ujung lainnya. Panjang tabungnya, panjang tabung ini bisa kita tuliskan L-nya itu 90 cm. Tabung tersebut dapat beresonansi dengan berbagai frekuensi dan frekuensi terendahnya. Ingat, frekuensi terendahnya, maka itu F0 ya. F0-nya 75 Hz. 75 Hz. Oke. Di soal ini yang dicari adalah laju rambat bunyi. Laju rambat itu istilah lainnya itu adalah cepat rambat ya, cepat rambatnya. Nah, pada pipa organa tertutup nada dasarnya ya, pipa organa tertutup nada dasarnya itu rumusnya F0 sama dengan V per 4L ya. F0 sama dengan V per 4L. Nah, yang dicari adalah V-nya atau cepat rambatnya. Maka V sama dengan F0 dikalikan dengan 4L. Oke, F0-nya 75 Hz. 4 dikalikan ini 0,9 ya dalam meter ya. Dikalikan 0,9. Oke, dengan perkalian seperti biasa ketemulah 270 meter per sekon. Itu untuk yang nomor 8. Lanjut sekarang yang nomor 9. Titik A berjarak 4 meter. Nah, titik A berjarak 4 meter ini A. Jaraknya 4 meter, maka saya tuliskan RA. Ya, jaraknya 2 meter. Sumber bunyi intensitas gelombangnya, nah berarti IA ya, intensitas pada titik A. Ini IA-nya adalah 900 watt per meter persegi. Nah, jika titik B berada pada jarak 6 meter, nah titik B berjarak pada jarak 6 meter, maka RB-nya 6 meter. Maka intensitas gelombang bunyi pada titik B itu adalah, oke, kita menggunakan perbandingan
antara intensitas dan jarak. Nah, rumus yang bisa kita gunakan, IB per IA sama dengan RA per RB di dalam kurung, ya, semuanya dalam kurung, dikuadratkan. Oke, IB yang kita cari, maka kita biarkan di sini IB. IA-nya ketemunya di situ dalam soal 900 sama dengan RA-nya 2, RB-nya 6. Ini dikuadratkan. Nah, ini 2/6 itu sama dengan 1/3 ya. Jadi IB per 900 ini 1/3 dikuadratkan. Nah, maka besarnya IB, ya ke sini ya, besarnya IB sama dengan 900 per 9. Nih, dari sini ya. Ini kan artinya IB per 900 sama dengan 1/9 karena 1/3 dikuadratkan. Tinggal dikalikan sila. IB dikali 9, 900 kali 1. Maka otomatis IB-nya 900 per 9. Ketemulah 100 watt per meter persegi. Itu untuk nomor 9. Nah, sekarang untuk nomor ke-10. Jarak pengamat pertama ke sumber gempa 2 kali jarak pengamat kedua ke sumber gempa. Nah, oke. Jarak pengamat pertama. Nah, ini R1 ya, R1 sama dengan berapa? 2 R2 ya kan? 2 R2. Jika intensitas gempa di pengamat 2, 8,2 kali 10 pangkat 4. Oke, itu artinya I2-nya ya. I2-nya. I2-nya 8,2 kali 10 pangkat 4. Nah, dengan persamaan yang sama dari nomor 9 tadi ya, teman-teman ya. Nah, kita bisa menentukan besarnya I1 atau intensitas dari pengamat pertama. Jadi I1 sama dengan R2 per R1 dikuadrat dikalikan I2. Oke. Nah, langsung kita masukkan. R2-nya tetap R2 ya. R2-nya tetap R2. R1-nya berapa kali R2? 2 R2 ya, 2 R2. Ini dikuadratkan dikalikan dengan I2. Oke, dengan perkalian yang sederhana seperti biasa. Nah, ini tadi boleh dicoret ya. Jadi tinggal setengah dikuadrat dikalikan di sini 8,2 kali 10 pangkat 4 seperempat 8,2 kali 10 pangkat 4. 8,2 dibagi 4 2,05 ya. 2,05. Nah, di sini notasi berpangkatnya sama, 10 pangkat 4 tidak berubah. Oke, inilah intensitas bunyi pada pengamat yang pertama. Satuannya desibel atau ini sama dengan watt per
meter persegi. Oke, teman-teman, itu soal latihan dan pembahasan tentang gelombang bunyi. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami, dimengerti dengan mudah. Jangan lupa komentar, like, dan subscribe-nya. Terima kasih.